Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Ririn sama Bu Sri ya minggu ini ya. Bu Sri, Tuhan Allah itu sangat luar biasa ya. Iya benar sekali, luar biasa. Tuhan itu menciptakan berbagai macam, menciptakan dunia ini, menciptakan seluruh isi dunia ini, termasuk binatang-binatang. Iya, ada binatang yang badannya besar. Iya, ada binatang yang badannya kecil sekali ada. Nah, ada yang lehernya panjang. Oh, ada yang lehernya panjang juga. Nah, semuanya diciptakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita akan awali memuji Tuhan ya Bu Sri ya. Ya, kita akan King pujikan Kong badannya besar. besar. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita pujikan sekali lagi. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan dulu ya, Bu Sri, kita akan berdoa. Ya, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan kembali izinkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan Yesus memimpin dan menyertai jalannya ibadah ini. Dan Tuhan berikan ketaatan kepada setiap kami anak-anak-Mu untuk tetap setia dan taat dalam mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan Yesus. Ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berserah. Haleluya, amin. Tuhan sungguh luar biasa, Tuhan sungguh dahsyat. Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatunya, menciptakan binatang dari yang besar sampai yang kecil. Ya. Bahkan juga menciptakan gunung-gunung ya Kak ya, yang sangat tinggi. Iya betul, menciptakan gunung-gunung yang tinggi, terus sungai-sungai besar kecil. Bahkan Tuhan, bintang-bintang juga diciptakan oleh Tuhan. Bulan, matahari, semuanya Tuhan yang menciptakan. Ya, kita akan pujikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh,
dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sungguh luar biasa Allah kita itu. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Ya, dengan semangat sekali. Dan kini tiba saatnya akan memberikan persembahan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, ya. Boleh amplop besar, boleh amplop kecil, nah, seperti ini. Nanti ditulisi, boleh persembahan sekolah minggu. Tanggalnya juga boleh ditulis, tapi sekolah minggunya nggak boleh lupa ya. Persembahan sekolah minggu. Dimasukkan ke dalam amplop, nanti minta tolong papa atau mama untuk memasukkan, boleh memasukkan kotak di depan gereja boleh. Langsung kasih Bu Erna juga boleh. Langsung ke gereja juga boleh. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan firman-Mu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
Tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa buat persembahan yang tadi sudah kita persembahkan, dan kita juga akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu Engkau memberkati orang tua kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Kami percaya Tuhan yang akan menolong, memimpin, memberkati, sehingga kami semua Tuhan boleh mengerti tentang apa yang akan disampaikan oleh guru kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari 1 Raja-Raja 18 ayat 30 hingga 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 hingga 39. Ayo, sudah kelas besar pasti bisa dengan cepat menemukan 1 Raja-Raja 18 ayat 30 hingga 39. Yuk kita baca bersama-sama. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah keturunan Yakub. Pada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir di sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya.
Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Tuhan Maha Kuasa. Artinya apa ya? Tuhan itu Maha Kuasa. Nah, Maha Kuasa di sini artinya mampu melakukan apapun. Artinya ia berkuasa atas segala-galanya. Siapa dia? Tuhan semata. Loh, tahu dari mana Kak Zeta Tuhan itu Maha Kuasa? Taunya dari cerita kita, cerita firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca pada hari ini. Bercerita bagaimana ada sebuah pertarungan hebat. Oh, siapa lawan siapa? Antara Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal. Jadi ceritanya pada saat itu Nabi Elia datang menghadap Raja Ahab. Lalu menantang, kumpulkanlah nabi-nabi Baal di atas gunung. Kita akan melihat dan menentukan siapakah yang layak disembah. Tuhanku, kata Nabi Elia, atau Tuhanmu, yaitu Dewa Baal. Maka Raja Ahab beserta nabi-nabi Baal, oke, setuju. Kami setuju, kami akan melawan engkau. Caranya bagaimana? Caranya kemudian Nabi Elia mengatakan, membangun mesbah. Kita bangun mesbah. Bangun mesbah itu seperti apa namanya ya? Seperti tempat untuk membakar korban bakaran. Nanti ada gambarnya seperti ini begitu ya. Jadi di tempat korban bakaran itu dibangun. Lalu di atasnya ditaruh kayu api, kayu bakar. Lalu kemudian potong sembelih lembu jantan, taruh di atasnya. Terus diapain? Nah, di sini di saat itu masing-masing dari yang bertarung itu harus berdoa kepada Tuhan, kepada mereka yang apa yang mereka sembah, supaya Tuhan atau dewa itu mengirimkan api. Kita nggak boleh ngasih api. Siapa yang lebih menyala, siapa yang lebih hebat menaruh api itu yang Tuhannya yang menaruh api, maka dialah sang Tuhan, sang Allah yang layak untuk disembah. Lalu para Nabi Baal, Raja Ahab beserta seluruh rakyat Israel mengatakan oke, kami setuju. Lalu kemudian mereka membangun mesbah begitu ya, para Nabi Baal gitu ya, karena mereka banyak, jumlahnya ada berapa coba? Ada 400, bayangin 400 Nabi. Mereka bikin mesbah gitu ya, bikin mesbah, lalu mereka taruh kayu api, lalu mereka potong korban, potong lembu jantan. Lalu mereka berdoa, Baal jawablah kami, kirimkan api supaya korban bakaran ini terbakar dengan habis. Tapi jawabannya apa? Gak ada jawaban adik-adik. Sepi, gak ada suara dari langit. Terus kemudian mereka semakin banyak berteriak dan berdoa, Baal jawablah kami, kirimkan api. Tapi nggak ada jawaban. Sehingga kemudian Nabi Elia yang ngelihat, lihat itu dewamu ini nggak dengerin kamu. Apa mungkin dia sedang jalan-jalan, atau mungkin dia sedang tidur, makanya nggak dengerin doa kamu gitu. Doa kalian tuh nggak didengar. Kemudian para Nabi Baal gitu semakin berdoa berjingkrak-jingkrak, Baal, jawablah doa kami gitu. Tapi nggak ada jawaban. Sampai kemudian mereka ambil pedang gitu ya. Mereka pedang kan tajam gitu ya. Terus mereka menyambit badan mereka sampai berdarah-darah gitu ya. Baal jawablah kami, Baal jawablah kami. Tetapi tidak ada. Sampai dari pagi sampai petang gak ada jawabannya. Kemudian Nabi Elia mengatakan sudah cukup, sekarang gantian. Nabi Elia kemudian mengajak seluruh Israel, mari datang ke sini, lihatlah berkumpul.
Lalu kemudian Nabi Elia membangun mezbah dari 12 batu yang merupakan simbol dari 12 suku Israel. Ingat nggak? Beberapa minggu yang lalu kita belajar suku-suku Israel gitu ya. Ada 12. Nah kemudian Nabi Elia membangun mezbah dari 12 suku Israel tersebut. Lalu menaruh kayu api, lalu taruh korban persembahan. Lalu kemudian Elia menyuruh membangun parit, membangun got gitu ya di sekeliling mezbah gitu. Taruh got, lalu kemudian disuruh siramlah korban bakaran dan kayu api itu dengan air. Loh, kok dikasih air? Nanti susah dong dibakarnya. Oh, Nabi Elia tahu, tapi tetap suruh siram dengan air. Disiramlah dengan air. Basah kan? Kemudian Nabi Elia mengatakan siram lagi yang kedua kali. Oh disiram lagi, semakin basah toh. Kemudian Nabi Elia mengatakan siram lagi untuk ketiga kalinya. Benar-benar basah, semuanya basah. Korban bakaran basah, mezbahnya basah, kayu bakarnya kan. Ya kan kalau buat dibakar harus kering ya, ini udah basah sekali. Sampai tadi got yang dibangun parit itu sampai penuh dengan air. Kayaknya nggak mungkin ya bisa dibakar. Kayak ya coba deh adik-adik teman-teman ambil kayu gitu ya, ambil kertas gitu loh ya. Isinya kertas kan gampang dibakar kan daripada kayu gitu ya. Coba adik-adik masukin ke air terus coba pakai korek gitu. Bisa nyala nggak? Susah. Apalagi ini kayu udah dan korban bakaran dan mezbah udah disiram air berkali-kali sampai banyak sekali yang basah. Susah tak? Tetapi Nabi Elia kemudian berdoa, Tuhan kini aku biarlah engkau mengirimkan api supaya umatmu ini tahu siapa yang harus disembah. Jawablah aku dan tunjukkanlah kuasamu sehingga umat Israel percaya bahwa engkaulah ini adalah Tuhan. Dan kemudian supaya mereka bertobat dari segala dosa-dosa mereka. Kemudian tiba-tiba cuger. Api dari surga datang menyambar korban bakaran milik Nabi Elia. Semuanya terbakar habis. Korban bakaran, kayu bakar, mezbah, bahkan tadi parit tuh yang isinya penuh dengan air. Semuanya kering habis semua. Wih, sungguh luar biasa sekali kuasa Tuhan. Apa yang tidak mungkin adik-adik bagi manusia ternyata dimungkinkan bagi Allah. Kemudian rakyat Israel yang melihat bahwa ternyata Tuhan menjawab doa Nabi Elia dengan mengatakan, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Di sini ternyata umat Israel menyadari bahwa mereka salah menyembah. Harusnya mereka menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia, bukan dewa-dewa Baal. Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh maha kuasa, yang hebat, mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar di dalam hidup. Sungguh luar biasa adik-adik. Dan adik-adik juga punya Tuhan yang sama. Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang mampu melakukan hal-hal hebat. Makanya adik-adik nanti gitu ya. Kalau ditanya loh, kamu Tuhanmu bisa ngapain? Weh Tuhannya saya. Tuhannya adik ini, Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang hebat. Dia mampu melakukan apa saja. Tuhan yang mendengar setiap doa orang yang berdoa kepadanya. Tuhanku itu Tuhan yang maha kuasa. Yang mendengarkan setiap keluh kesah. Saya bangga punya Tuhan seperti itu. Tuhan yang peduli, Tuhan yang selalu bersama, Tuhan yang gak pernah tidur. Tuhan yang sadar dan dengar-dengaran
Apa yang menjadi doa-doa dari orang yang percaya kepadanya. Yuk adik-adik, melalui firman hari ini kita belajar bahwa kita punya siapa? Tuhan yang maha apa? Maha kuasa. Tuhan yang mampu melakukan apa saja. Oleh karena itu kita harus bangga. Kalau ditanya Tuhanmu bisa apa? Bisa melakukan apa saja. Hal-hal yang mustahil dianggap manusia itu bisa untuk Tuhan. Sehingga teman-teman gak usah berkecil hati, sedih gitu ya. Aku sendirian jadi orang Kristen gitu ya. Walaupun sendirian, Tuhannya adik-adik itu selalu bersama. Selalu menolong, selalu menemani, selalu menguatkan. Dan akan selalu memberkati adik-adik kemanapun adik-adik pergi. Yuk mulai dari sekarang kita harus terus berbangga hati terhadap Tuhan kita. Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Selalu kalau ada masalah, berdoa sama Tuhan, katakan kepada Tuhan, aku ada masalah, tolong aku. Gitu. Biasakan hal-hal seperti itu. Percayalah, Tuhan yang Maha Kuasa akan menolong dan menjawab doa adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 37. 1 Raja-Raja 18 ayat 37. Jawablah aku ya Allah. Ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Oke adik-adik, itu ayat hafalannya, jangan lupa langsung dibuka, langsung dihafalkan. Lalu nanti kirim gitu ya, voice note-nya, rekaman suara kirim ke dalam grup sekolah minggu. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar mengenai Tuhan yang Maha Kuasa dan kami harus berbangga hati karenanya. Sekarang kami mau terus hidup di dalam Tuhan, mengingat Engkau dan merenungkan serta menjalankan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami terus tumbuh menjadi anak-anak Tuhan, baik di dalam kehidupan kami sehari-hari dan juga di dalam kami hidup bergereja. Inilah kami ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, teman-teman kami, adik kakak kami Tuhan. Biarlah mereka juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati senantiasa. Bye-bye.